Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin memperdengarkan satu percakapan dengan Triun Slayer ya, debater muslim yang sangat-sangat konyol dan sangat-sangat menyebalkan ya. Karena apa ya? Karena kelakuannya itu yang menyalah-nyalahkannya itu udah kelewatan ya. Nah, saya berbicara dengan Slayer pada saat ini, pada saat itu dia ingin mengutarakan bahwa Kristen itu penyembah berhala. Tetapi teman-teman mari disimak sampai akhir. Ternyata akhirnya dialah yang saya bal-bali abis ya. Ternyata terbukti dan terlihat fakta bahwa yang penyembah berhala itu adalah dari dirinya sendiri ya. Semua dalil-dalilnya yang dia pakai dalil-dalil palsu atau dalil entah dari mana-mana dia bawa, semua terpatahkan dan semua kriteria para penyembah berhala itu sudah ditulis di dalam Alkitab kita ya. Jadi aduh luar biasa kalau dikatakan kita penyembah berhala, maaf ya, semua kriteria tentang penyembahan berhala itu tertulis di dalam Alkitab dan maaf sekali ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ternyata semua kriteria para penyembah berhala itu dipenuhi, digenapi di dalam pengajaran mereka gitu. Ya, untuk lebih jelasnya mari teman-teman kita lihat, kita ini ya, jangan di-skip ya. Iklannya juga jangan di-skip ya. Kita lihat semua ya, luar biasa, sangat-sangat luar biasa dan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapa penyembah berhala? Ya Kristen. Ya, itu kan cuma Iya. mengklaim. Semuanya kan sekarang nggak bisa begitu, harus dibuktikan. Kalau nggak ngapain kita begini? Kalau cuma mengklaim-klaim. Udah, ya. Yuk lanjut Buti. Gimana nih Nabi palsu? Silahkan. Ya, selamat. Bukan nabi palsu, penyembah Sombong, berhala. sombong. Penyembahan Sama berhala saya itu. nggak disebutin. Iya, selamat ya. Ya, saya mau itu ya, kasih itu ya. Selamat, salam kebenaran teman-teman. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya ya. Kita menyatakan kebenaran ya, walaupun ada ya kebenaran kita diseleweng-selewengkan, tetapi kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah disuruh, diperintahkan untuk mewartakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Disinilah kita hadir bersama-sama. Pada sore hari ini saya dengan Triun Slayer ya, sang pemenggal leher istilahnya kan katanya. Ya, dia Kok Triun leher sih? Slay itu kan pengiris, pemenggal, slaughter. Itu Leher kan bahasa Inggris. Lihat aja slaughter, slayer. Iya, tapi sama. bukan leher, pemenggal Triun. Ya, jadi Slayer atau ya Slayer, saya dengan Slayer hari ini ingin membuktikan apa sih yang dituduhan atas kekristenan menyembah manusia, menyembah berhala itu saya mau tuduhkan, bahkan saya akan putar balik mengarah kepada Slayer. Kita buktikan dengan bantuan Roh Kudus dengan sangat semerta-merta. Saya minta Roh Kudus menguasai saya hari ini dan kita buktikan bahwa Roh Kudus bekerja hari ini mematahkan semua dalil-dalil Slayer ya. Ya, jadi itu saja ya teman-teman ya. Terima kasih untuk dukungannya. Saya mohon teman-teman mendukung terus channel ini, channel Uti Watimena, Penatua Uti Watimena, Miss Hadasa, dan channel Suryani Pantau. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan. Iya, kalau begitu kita mulai saja ya mengenai penyembahan berhala ya. Ya, dalam Islam sih simpel ya. Orang-orang yang menghadirkan ketuhanan lain di samping Allah Azza wa Jalla itu adalah musyrikin. Nah, segala sesuatu yang disembah di luar Allah Azza wa Jalla itu adalah berhala. Bagi muslim itu simpelnya seperti itu. Maka dari itu muslim mempunyai. Ya udah lanjut ya. Jadi gini sekarang topiknya 5 minutes is too long time. And then 4 menit aja. 5 menit terlalu lama. Poinnya suka lupa apa yang diomongin. Yeah, don't you bring your pen with you? Yeah, but actually I will always forget about the material if the speech is very long time. So I will forget it because you know. So what is the function you bring a pen? Yeah, just I thought you're gonna write everything I say. To remind me the important point. But actually, if the point is too long, it will be very difficult for me to remember it. Okay. Yeah, just 4 minutes, please. Please make it 4 minutes, not 5 minutes. 4 minutes. Enough? 4 minutes? Yeah, enough is 4 minutes. 4 minutes is enough. So go on. Yeah.
Silakan bicara. Oke, langsung saya shall we continue, Bu Uti? Yes, you can carry on. Just continue and carry on. Just Okay, then. I will listen for you. I'll start my preach. Ya, jadi Ivan Fisabilillah, kita kembali ke topik ya. Topiknya tentang penyembahan berhala. Ini adalah topik yang cukup ini ya, cukup crucial, cukup membuat martir kekristenan karena akan membunuh konsep ketuhanannya sendiri, yang dimana kita tahu mereka menyembah firman dan juga menyembah roh, sesuatu di luar Tuhan itu sendiri. Nah, pertama kita akan jelaskan soal keislaman dulu. Dalam Islam, musyrik adalah untuk orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Musyrik. Kenapa musyrik? Karena mereka menyembah sesuatu di luar Allah Azza wa Jalla, di luar kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu dipahami oleh Islam dan juga nabi-nabi terdahulu. Baik itu dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berhala ini cakupannya sangat luas sekali dalam Islam ya. Itu bisa menjadi misalnya proyektor misalnya. Bisa menjadi batu. Nah, batu yang ada di sudut-sudut, batu-batu yang ada di pojok-pojok itu bisa menjadi berhala juga. Bisa menjadi patung juga itu bisa menjadi berhala. Lalu selain itu bisa juga menjadi arwah-arwah, yang dimana arwah ini adalah bentuk jamak dari ruh ya. Jadi Islam itu ruh adalah tunggal dan arwah itu adalah jamaknya. Nah, ini menyembah arwah ini juga musyrik, ini penyembahan berhala jatuhnya. Lalu kemudian orang-orang yang mengkultuskan berlebihan seorang manusia sampai dengan bangga menyebut dirinya mengibadahi manusia, itu adalah kesesatan penyembah berhalaan yang nyata itu adanya, dan ini sangat keras ditentang dalam Islam. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau pembuktian mengenai apakah Islam itu menyembah berhala, tentunya tidak. Karena dari seluruh agama yang ada, contoh di Indonesia, hanya Islam yang satu-satunya Tuhannya tidak mempunyai bentuk patung, tidak mempunyai bentuk dari batu, tidak mempunyai bentuk dari foto. Tidak ada dalam Islam itu. Satu-satunya agama itu, Islam. Itu di Indonesia. Harus diterima kenyataannya. Jangan terguncang. Yang lain punya. Islam nggak ada sama sekali. Jadi gimana mau disebut berhala kalau objeknya sendiri nggak ada? Begitu. Lalu ya udah itu aja lah. Itu 1 menit 31 aku sudahi saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Slayer. Untuk kita mengetahui apakah kita ada di dalam jalur yang benar, apakah kita menyembah Allah yang benar, itu semua tidak hanya berdasarkan iman semata. Agama saya adalah yang paling benar. Apapun masalahnya, pokoknya saya berasal dari wahyu Allah ya gitu kan. Pokoknya semua wahyu Allah, walaupun harus menentang ke kiri, menentang ke kanan, berbenturan dengan fakta sejarah, berbenturan dengan fakta-fakta yang ada, tetap katanya adalah bahwa itu adalah wahyu Allah. Tidak seperti itu ya, karena zaman sekarang tidak bisa lagi kita mengandalkan hanya mengimani dan mempercayai fanatisme kita begitu saja. Tetapi kalau ingin selamat, marilah kita mencari Tuhan yang benar, karena Tuhan yang benar itu adalah absolut. Dia adalah Tuhan yang satu-satunya yang benar. Di antara para Allah, di antara para Tuhan huruf kecil yang mengaku Tuhan, di antara mereka itu ada satu yang benar. Dan Alkitab telah mencatat bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Elohim ya. Oleh sebab itu ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka murid-muridnya dan semua umat manusia tahu bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka tahu bahwa Engkau atau Elohim atau Allah Bapa ya yang disebutkan oleh anaknya itu adalah satu-satunya Allah yang benar ya. Dan mereka harus mengikuti ya, dan mereka harus percaya kepada utusan itu untuk memperoleh hidup yang benar, hidup yang kekal. Itu dia. Jadi di tempat kami ya, Allah yang benar itu sudah diproklamirkan bahwa dia hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena Allah yang benar itu diam di dalam diri Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu Yesus mengatakan,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Gitu. Jadi di tempat kami Allah yang benar itu sudah dinyatakan bahwa dialah yang satu-satunya Allah yang benar itu. Yaitu siapa? Yod He Vav He yang diam di dalam diri Yesus Kristus. Oke? Oke, itu saja. Masih kurang itu ya. Cukup, Ti? Ya. Riset ya. Mm-mm. Berarti kalau gitu 3 menit aja lah ya. Mm-mm. Mungkin Iya. biar seru. Ya, siap. Dilanjut, Kang Slayer, Isan. Aduh, kita langsung aja ya, langsung main hajar-hajar aja ya. Tadu. Ntar dulu. Datanya lagi disiapin. Kalau Triun Slayer udah ngeluarin data, biasanya banyak yang mualaf. Triul mengeluarkan data. Ingat saya udah janji tadi ya, sudah bilang. 1, Kalau 2, data tidak 3 sesuai, dan saya 4. Hati-hati, Bu tiba-tiba. genit udah yang serius aja. Datanya horor. Soalnya Yahudi itu keras. Putih jangan suruh sahadat Slayer. Ini kok nggak bisa share screen? Oh, silakan lanjut. Silakan. Mainin. Ambil. Bentar. Nggak bisa loh. Taruh. Ya, silakan. Bentar. Waktu main percaya Uti ya, main tetap waktu akan nih, saya mainkan udah ketika ya. bicara. Sip, yuk. Nah, pertama kita bawakan dulu nih mengenai kekristenan ya. Nanti tinggal Bu Uti aja silahkan membuktikan data apa yang membuat Islam itu menyembah berhala gitu. Dimana gue udah ngasih tahu hanya Islam satu-satunya Tuhan yang tidak mempunyai bentuknya terlihat di bumi gitu. Sedangkan agama-agama lain ya ada gitu. Kalau misalnya agama-agama lain ada bentuknya Tuhannya di bumi, terus apa bedanya satu sama lain? Gitu loh kekristenan. Nah, sekarang kita pelajari apa sih keimanan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, Yesus ini begini ngomongnya ya. Nah, ini Yesus nih. Nih, coba dilihat di Yohanes 4 nomor 22. Nah, di sini ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Wah, Yesus ini menyembah sesuatu, ini jelas. Oh, tulisannya merah loh. Kami, berarti Yesus termasuk di dalamnya. Menyembah sesuatu. Masa menyembah sesuatu yang menyembah yang lainnya? Ini kan main kereta-keretaan namanya ya. Nggak begitu harusnya. Nah, sekarang kita lihat di mana nih? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini. Nih lihat nih. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kalau Yahudi ngomong apapun, itu kekristenan mesti denger. Perhatiin itu. Nah, sekarang kita lihat kekristenan Yahudi ngomong apa nih? Soal mengkultuskan sesuatu yang berbentuk manusia. Kita lihat Sanhedrin 53. Lihat di sini. Nah, di sini ya. Sebentar. Nah, jangan dulu Sanhedrin. Nah, ini dulu aja. Nah, ini. Nah, di sini lihat di Avodazara itu berarti penyembahan asing. Do they not worship the human being? So am I to cut off man from the face of the ground. Ini Tuhannya ngomong begini di Avodazara 55a. Ini nomor 1 ya, nomor lagi. 1. Oke, ya. Di sini di satu dalil ini dibilang bahwasanya itu akan dicabut mukanya dari badannya karena mereka menyembah Tuhan. Ini bisa dilihat di sini nih. Jedor, selamat datang di kebenaran Bu Uti. Yahudi, kebenaran, jangan dibantah. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi menurut keimanannya Bu Uti. Sekian dari Triun Slayer. Pertama nih. Sisa 30 detik. Oh, masih 30 detik. Ya udah kita lanjut lagi. Nah, terus di sini ya di komentari Torah dari Ramban, ini disebutkan aduh. Banyak ternyata aku waktu tidak dulu. Cukup. Ya udahlah, segitu aja dulu, satu aja dulu. Di riset, siap. Iya, thank you. Ya, jadi begini,
Ya, silakan. Jadi begini ya, saya tadi udah wanti-wanti ya, kalau kamu mau bicara, mau membahas matematika, pakailah buku matematika yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari matematika dan menunjang kebenaran dari ilmu-ilmu matematika. Ketika kamu memakai ayat-ayat yang bukan matematika, contohnya kamu memakai ayat biologi, kamu memakai sejarah, atau bahkan kamu memakai buku-buku kimia, itu artinya kamu sudah jumpalitan, sudah kalah, sudah tidak bisa berlaku apa-apa ya. Yang kamu kasih itu avoda jara, itu bukanlah yang kami pelajari, bukanlah yang kami imani. Karena orang Yahudi yang dimaksud di dalam Yesus itu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dan berkembang biak di tanah Mesir dan dibawa oleh bangsa dan di bawah kuasa dari Raja Firaun, dan dibawa oleh Musa keluar dari tanah perbudakan itu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan ini sudah ada kitabnya. Adapun yang kamu kasih itu entah tahun berapa, entah dari kitab yang mana, entah dunia, entah berantah yang mana. Dengan hanya memakai kata Yahudi. Maaf, kamu tidak kena sasaran ya. Karena orang Yahudi sendiri mengatakan, orang yang bersama-sama dengan Musa, bahkan Musa sendiri telah menunjukkan kepada semua umat manusia bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang kami kenal, Allah yang diperkenalkan oleh Yesus sendiri, bahwa kami mengenal Tuhan yang kami kenal. Adapun Allah yang tidak dikenal, adapun Allah di luar bangsa-bangsa yang tidak mengenalkan diri, jelas dikatakan di dalam kitab kami bahwa itu adalah berhala. Ya, termasuk Allah-Allah yang huruf kecil. Kamu sendiri telah memakai ayat kami, mengatakan Yohanes 4 ayat 22, bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang kami kenal. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan kami itu, Elohim itu, pada masa peradaban manusia, Dia telah berulang kali menampakkan diri. Allah yang nyata, Allah yang real, Allah yang bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan Musa, dengan rakyat bangsa Israel ya. Bukan dari kitab avoda zarah. Maaf, saya bilang tidak kena, tidak nyambung, dan saya tidak akan peduli dengan ayat yang tidak menunjang. Ya, bukan ayat dari Musa, bukan catatan dari Musa, bukan tulisan dari Musa, bukan sejarahnya Musa. Adapun ngaku-ngaku Yahudi, ya ngaku-ngaku aja ya. Di dalam Keluaran 4 ayat 5 jelas dikatakan bahwa Allah menampakkan diri. Jadi orang Israel itu terbiasa mengenal Tuhan yang mereka kenal. Ya, Keluaran 4 ayat 1, Keluaran 3 ayat 16, Keluaran 3 ayat 2, Kejadian 48 ayat 3, Kejadian 35 ayat 9, Kejadian 35 ayat 1, dan seluruh perjalanan bangsa Israel itu ketika keluar dari tanah Kanaan dipimpin oleh Elohim itu sendiri. Oke, Allah yang dikenal. Oke, silakan. Lanjut ya kita ya. Oke, jadi pertama ini sudah terjadi sebuah takia Korintus mengenai kata Allah gitu. Kata Allah. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di dalam Biblos Arabik, di sana tidak menggunakan kata Allah ketika ada Allah kecil. Nyeri gitu loh. Nggak ada Allah itu nggak ada kalau dalam kekristenan cabang Arab ya. Tapi kekristenan cabang Melayu ini suka bikin kata-kata yang aneh. Emang ngajak ribut dengan Islam di Indonesia ini kekristenan cabang Melayu ini. Coba kita lihat contoh-contoh nih. Kisah para Apostolos 28 nomor 6 ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, di mana si Saul Tarsus disebut Allah di sana ya. Nah, ini kita lihat di sini. Acts 28 6 Coptic Church, Coptic Orthodox Church. Mana nih? Waktu tetap berjalan ya. Iya. Kita gini dulu deh. Coptic. Alah susah. Nanti aja lah yang itu. Kita pertama ke sini dulu aja. Nah, tadi soal kata Allah yang membuktikan bahwa keterbelakangan dari Tritunggal Cabang Melayu untuk memahami mana sih Allah, mana sih ilah gitu kan, mana Allah yang sejati, mana ilah-ilah yang banyak.
Nah, sekarang kita balik lagi ke peraturan Yahudi mengenai penyembahan berhala itu apa. Nih, lihat di sini. Closely related to this kind of idolatry was the worship of human beings. Sangat dekat relasinya dengan jenis-jenis penyembahan berhala adalah penyembahan terhadap manusia. Buar satu nih. Ini hukumnya Yahudi. Nyembah manusia itu adalah berhala. Itulah kenapa Yahudi lebih dekat pada Islam. Lalu kemudian lihat di sini. Ini contoh hukum yang didirikan oleh berhala nih ya. The law of Jesus has no civil laws governing human relation. Hukum dari Yesus nggak punya hukum sipil yang bisa mengatur hubungan manusia. Dor, meledak lagi nggak? Yang ngomong siapa? Yahudi. Yang dikatakan kekristenan mempunyai keselamatan. Sekarang kalau Ibu Uti Watimena yang merepresentasikan kekristenan di seluruh Indonesia ingin menyatakan bahwa itu bukanlah Yahudi yang dimaksud dalam Yohanes 4 nomor 22. Lah sekarang silakan, yang dimaksud oleh Yohanes 4 nomor 22 itu ada di dalil yang mana? Kan nggak ada. Semua cuma datang dari tafsir. Bu Uti menjelaskan itu maksudnya. Yang kami minta bukan maksud. Yang kami minta memang dalil, ada yang menjelaskan. Yohanes 4 nomor 22 itu maksudnya di ayat-ayat yang ini. Kan nggak punya kalian. Keimanan kalian kan datangnya dari tafsir. Dari Hermes. Hermeneutika. Iya nggak sih? Jadi jangan macam-macam bilang datang dari dalil yang ada di dalam Biblos. Kalian nggak punya hukum penyembahan berhala. Yesus bahkan tidak melarang kalau misalnya kalian mau menyembah Apolos atau yang di dalam bahasa LAI-nya roh tenung di Kisah Para Rasul 16 nomor 16. Nggak ada larangannya dari Yesus. Oke, nggak ada larangannya dari Yesus. Jadi kami jangan mengajarkan kami juga Yahudi mengenai penyembahan berhala untuk menyembunyikan mengenai penyembahan berhala yang kalian lakukan terhadap Yesus, karena Yesus adalah manusia seperti di Efesus 2 nomor 15. Habis dengan pas. Terima kasih. Lupa ngambil share screen tadi barusan. Maaf Ibu Uti, percayalah untuk waktu ya, insya Allah dilanjut. Sob. Ya, jadi Slayer tidak menyentuh ya apa yang saya kasih tahu tadi ya, bahwa menyembah Tuhan yang benar itu haruslah Tuhan yang nampak. Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang dikenal. Pernyataan Yesus langsung adalah kami menyembah Allah yang kami kenal. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan bahwa kami menyembah ini bukan ada apa tadi ya di dalam Yohanes 4 ayat 22. Tolong bukain dulu Pak. Yohanes 4 ayat 22 ya, dua silakan ininya ya. Dibantu Pak Slayer. Yohanes 4 ayat 22. Apa? Yohanes 4 ayat 22 lanjutin lagi. Yang lain dong, aku lagi nyatet ini, nyatet Bu Uti ngomong apa aja. Ya, saya buka Alkitab aja ya, tinggal buka aja. Males lama-lama nih ya, saya buka ya. Ya, ciri-ciri penyembahan berhala ya. Satu, menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Tuhan yang tidak pernah menyatakan diri. Tuhan yang tidak ada buktinya sama sekali. Lalu yang kedua, di dalam Alkitab jelas mengatakan bahwa menyembah Tuhan itu tidak harus di Yerusalem, tidak mendatangi satu tempat ke Yerusalem atau ke Yehudea atau ke Bukit Gerizim atau ke mana. Ya, atau ke Mekah. Ya, di dalam ini ya, Yohanes 4 jelas saya mau akan bacakan ya. Ini pernyataan dari Yesus sendiri ya. Menyembah Tuhan yang benar. 1, 2, 3. Aduh ininya kagak ada pula ya. Enggak, itu ayatnya lepas lagi. Oh my God-nya. Makanya tolong bukain dong, saya buka sendiri ya. Kalian nih pada nggak mau ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal ya. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah itu ya. Ada 3 kriteria. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi dan pemberi selamat itu adalah Yesus sendiri yang adalah anak Daud keturunan orang Yahudi ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah ini satu lagi ya. Menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah yang benar itu adalah roh. Di luar itu dikatakan di kitab kami bukanlah Allah yang benar. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenarannya. Lalu dikatakan di atasnya sebelumnya ya. Kamu nih dia.
Di atasnya begini ya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di gunung itu, bukan di Mekah datang capek-capek bayar pesawat, bayar segala macam perjalanan ke sana untuk datang menuju kepada satu titik dan diputar-putar dan menangis di situ, berdoa di situ. Tidak seperti itu. Alkitab telah jelas mengatakan penyembahan Allah yang benar itu haruslah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini semua adalah kriteria Allah yang benar, oke? Jadi di luar ini ya keselamatan hanya ada datang dari bangsa Yahudi, lalu tidak ada itu menyembah pergi ke Mekah atau pergi ke Gorontalo atau pergi ke Amerika untuk datang menghadap kepada satu yang dianggap ilahi di situ, oh tidak. Ya, kami tidak mengenal sistem seperti itu. Kami tidak pergi ke Israel untuk menyembah, kami tidak pergi ke Yerusalem untuk sembah sujud, kami tidak pergi kemana-mana. Ketika kami menyembah, kami masuk kamar, kami berlutut dan kami berdoa. Ya, karena apa? Karena itu tidak masuk dalam kategori Allah yang benar. Allah yang benar disembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang tunjukkan kepada saya kalau apa yang saya omongin ini salah. Ya, apakah betul bahwa kamu Slayer menyembah Allah bukan Allah yang benar ketika kamu pergi ke Mekah mengelilingi Ka'bah? Silakan. Itu saja. Oke, udah nih, sip. Udah. Ya, jadi berikutnya ya. Ibu Uti ini menerangkan nih, Ikhwan Filah ya, kalau muslim sih pinter-pinter ya. Ibu ini menerangkan bagaimana cara menyembah Allah, cara menyembah yang benar. Bukan apa itu penyembahan berhala. Gua bilang juga nggak ada. Yesus ngajarin apa itu penyembahan berhala. Dor, meledak nggak tuh? Itulah kenapa Bu Uti dari tadi ngomong, ya inilah penyembahan, cara menyembah Allah yang benar ya. Kayak gitu-gitu kita nggak ada masalah. Itu semua gua benarkan. Karena zaman itu adalah syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Kan kayak gitu. Nah sekarang mana penyembahan berhala? Kalau misalnya penyembahan berhala ya yang tadi itu. Ini loh yang tadi tuh. Ini loh, dilihat loh di sini. Ini kok nggak dibahas semua apa yang dikatakan oleh Yahudi? Kenapa nggak dibahas itu loh, Buti? Lihat loh ini. Ini. Yesus nggak punya hukum sipil. Nih, yang mengatur mengenai hubungan manusia. Tritungs mengikuti hukum sipil dari aturan-aturan yang mereka pelajari dari orang-orang yaitu kaisar atau enggak paus. Duar, Yahudi aja ngerti kekristenan bagaimana berjalannya. Nah sekarang ini lihat nih, closely related to this kind of idolatry was the worship of human beings gitu. Kenapa worship of human beings? Karena Buti mengakui sendiri di Yohanes 4 nomor 22, Yesus itu menyembah sesuatu. Kenapa nggak dibahas Yesus menyembah sesuatu itu? Kenapa nggak dibahas? Oi, bahaslah, dibahas dong. Gimana sih? Takut banget ngebahas yang begituan. Nih kalau misalnya lihat di dalam Islam, nih lihat dalam Islam ya. Dalam Islam itu Al-Kahf 102. Nih kita dikasih tahu jangan menyembah sesuatu selain Allah tuh. Begini lihat di Al-Kahf. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Nah sekarang Yesus ini hamba bukan? Coba Yesus hamba bukan? Ngaku nggak Yesus hamba? Kalau nggak gua buktiin datanya di sini nih. Yesus itu adalah seorang hamba kata Saulus. Cuman posisinya gue lupa ya di mana ya itu ayatnya si Yesus itu hamba. Kalau nggak salah itu ada di Kisah Para Rasul 13. 30 detik. Ya udahlah, nanti dulu lah, aku nyari dulu ya. Pokoknya itu ketika ada di situ Allah membilang jangan mengambil hamba-hamba selain aku sebagai penolongnya. Lalu kemudian Yesus disebut hamba, jelas sudah dalam Islam Yesus itu berhala jadinya. Sama seperti yang dikatakan oleh para Yahudi di dalam keimanan mereka, yaitu di oral Torah. Selamat datang di kebenaran, silahkan dibahas yang gua bilang. Gitu Buti. Jangan cara beribadah ya. Kalau misalnya pengen nunjukin, Buti harus nunjukin mana yang penyembahan berhala, mana hukumnya. Perjanjian baru. Silahkan. Habis. Ya, kalau Slayer sendiri minta saya menunjukkan mana penyembahan berhala, saya dengan
dengan tegas mengatakan semua ritual penyembahan berhala itu ada di kamu semua, Slayer. Ya, saya mau buktikan satu-satu. Saya mau buktikan satu-satu kalau kamu minta. Tadi kan sudah dikasih tahu ya. Kalau di luar itu menyembah Tuhan, dikatakan menyembah Tuhan bukan di Yerusalem, bukan di Bukit Gerizim yang seperti itunya Yizak itu ya, seperti Yahudinya Yizak itu, bukan di mana, bukan di Mekah. Di luar itu yang melakukan itu ya bukan menyembah Tuhan yang benar. Bukan menyembah Tuhan yang benar ya artinya menyembah berhala lah gitu kan. Oke. Nah, yang kedua ya dikatakan menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Di luar roh ya bukan Tuhan yang benar lah. Artinya apa? Ya berhala lah gitu kan. Lalu dikatakan menyembah Tuhan bukan di bukit sana, bukan bukit sini, bukan bukit itu. Kalau ada yang melakukan itu ya menyembah berhala lah gitu kan. Yesus sudah mengatakan, lalu kamu berkeberatan dengan perkataan Yesus, kami menyembah Allah yang kami kenal ya. Kalau menyembah Tuhan yang tidak dikenal, yang nun jauh di sana, yang kalian berusaha setengah mati membuat konsepnya, konsep yang benar itu yang seperti apa tentang Tuhan, karena kalian tidak mengenal, karena dia ada nun jauh di sana, itu kata Yesus bukan Tuhan yang benar lah, gitu kan. Karena apa? Karena telah dikatakan tadi saya sudah mengasih tahu bahwa Tuhan yang benar itu dia menampakkan diri ya, sudah dikasih tahu tadi. Di Keluaran 4, di Keluaran 41 ayat 1 ayat 5, di Keluaran 3 ayat 16 dan banyak sekali di dalam kitab tanah itu Elohim menampakkan diri. Jadi jangan bilang Tuhan kami bukan Tuhan yang dikenal, dia menampakkan diri. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan pada masa dulu dia menampakkan diri kepada nabi-nabi, pada yang masa sekarang dia menampakkan diri di dalam diri Yesus Kristus. Ya, saya mau kasih tahu ya. Dia menampakkan diri di dalam Yesus Kristus nih. Ibrani 1 tak bacain ya. Ayo saya mau acak-acak kamu ya. Ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi ya. Maka pada masa zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan dia Allah ya, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan itu ya. Itu dia ya. Jadi zaman sekarang Tuhan kami itu, kami mengenal Tuhan kami di dalam diri Yesus Kristus. Adapun kamu mengatakan, ketika Yesus mengatakan kami menyembah Allah, itu konteksnya adalah dia mengatakan bahwa dia termasuk di dalam kemanusiaannya, dia termasuk dalam penyembahan kepada Allah. Tetapi ketika ditanyakan oleh perempuan Samaria itu, kamu siapa? Yesus jelas mengatakan, akulah dia Mesias, anak Allah itu. Oke? Silakan. Udah. Ya. Dilanjut. Aduh, enak banget ini Buti. Udah dua kali gua tanyain, bukan cara menyembah, tapi mana itu hukum larangan menyembah berhala, mana definisi berhala, kan nggak ada kan, diakuin aja nggak ada, susah banget sih. Karena Yesus tidak pernah melarang penyembahan berhala gitu. Itulah kenapa banyak denom kalian itu. Itulah kenapa kalian menyembah roh, menyembah manusia, menyembah firman itu. Karena memang Yesus nggak melarang yang seperti itu. Yang penting percaya Yesus Tuhan, auto surga, kan begitu keimanannya. Itulah yang diluruskan lagi oleh Islam. Karena Yahudi sudah gagal untuk meluruskan kekristenan, kalah mereka gitu loh. Jadi mereka hanya menggunakan literasi-literasi yang mereka miliki untuk membantahi bahwa manusia itu adalah sebenarnya berhala kalau disembah. Nah sekarang kalau soal ngomong menampakkan diri ini, aduh parah banget ini, parah. Ini lihat loh ya. Pertama kita buka aja dulu, kita buka misalnya di Ayub 32. Nah, ini Ayub 32 nomor 12. Perhatikan ini. Tokoh-tokoh perjanjian lama aja dulu kita buka. Lihat di sini. Mana 12-nya? Ini ya. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub. Tiada seorang pun antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang kami sudah mendapatkan hikmah. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Lihat di sini ada perbedaannya antara Allah dan manusia. Duar, selamat datang di kebenaran. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Ada perbedaan berarti Allah dan manusia. Belum nanti di Hosea 11 nomor 9. Hosea 11 nomor 9, lihat. Macem-macem aja menampakkan diri. Kalau misalnya dibilang manusia berarti bisa kelihatan. Kan? Nah nih. Sebab aku ini Allah bukan manusia.
Belum nanti kalau misalnya kita lihat 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16 mana nih? Nomor 16. Sabda web. Sabda web. Sabda web yang diurapi, keluarlah. Nah ini. Nih sabda web yang diurapi. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang semua manusia tidak dapat melihat dia. Duar meledak lagi. Nampak takia. Takia Korintus kerjaannya. Biblos ini mendukung kemurnian tauhid Islam. Jadi segala sesuatu yang di luar Biblos itu bidat, musyrik itu semuanya. Kenapa? Karena datangnya dari tafsir, hipostasis, trinitas, menyembah manusia, beribadah menghadap proyektor. Nah, itu semuanya bidat itu. Nggak diajarkan oleh siapa namanya? Nabi-nabi yang ada dan juga rasul-rasul yang ada. Lalu kemudian kita lihat, kalau misalnya menyembah manusia itu adalah, oh iya, sekarang lihat, ini nih penyembahan berhala terjadi di kelakuannya murid-muridnya Yesus. Lihat, perhatikan di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 di sini. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Perhatikan di sini roh tenung ya. Ini roh tenung ini apa nih? Nah, kita buka di sini. Di Biblos Interlinear ya. Ini. Bible Hub yang diurapi keluarlah. Sah. Nah, nih. Nih. A spirit of Piton. Pitona ya bahasa Yunaninya. Kita perhatiin. Apa sih Pitona tuh? Kita buka lagi Pitona. Mythical serpent slain by Apollo. Jadi Piton ini adalah jin ular yang harusnya sudah dibunuh oleh dewa Apollo. Sehingga murid-muridnya Yesus percaya bahwasanya dewa Apollo itu ada beserta dengan ularnya. Gitu loh. Waktunya habis, Kang. Maaf Siap. tadi. Ya, jadi jelas ya, Slayer tidak bisa membantah ya. Yang esensi sekali pernyataan bahwa Tuhan itu kalau kamu menyembah ya di luar yang dilakukan kriteria yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah berhala, dan itu memang tepat sekali ya, tepat sekali kalau kamu tidak menyembah seperti yang Yesus lakukan ya, Yesus tetapkan untuk dilakukan ya, artinya menyembah berhala gitu kan. Nah, kalau kamu memaksakan, adakah kriteria tentang penyembahan berhala di dalam kitab Perjanjian Lama? Di dalam kitab Perjanjian Lama telah dikatakan banyak sekali kriteria-kriteria penyembahan berhala. Bahkan Elohim mengutuk atau Elohim memarahi atau menghukum semua para penyembah berhala itu. Ya, adapun ciri-ciri dari penyembahan berhala itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, ya, yang pertama jelas dikatakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26, segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sudah dikonfirmasikan bahwa Elohim itu dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di luar itu adalah penyembahan kepada berhala ya. Di luar itu seperti Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla ya. Di luar itu sudah dikasih tahu itu bukanlah Tuhan yang benar. Lalu dikatakan juga ciri-ciri penyembah berhala adalah orang-orang yang datang kepada pohon, mengitari, menangis di pohon, berdoa di pohon, di depan pohon. Itu bukan cuma pohon, tetapi sudah dikatakan bahwa ada satu objek yang kalian datangi, yang kalian putar-putar. Betapapun kalian mengelak bahwa bukan menyembah Tuhan yang ada di batu itu, tetapi Alkitab kami dengan jelas mengatakan Yeremia 50 ayat 2 ya, nih saya kasih tahu ya. Yeremia 20 ayat 2 nih, tolong dibukain. Kalau nggak mau dibantuin ya silakan, nggak apa-apa. Saya mah orangnya nggak baperan ya, si Slayer terus menerus dibukain, saya enggak. Gue buka sendiri, Buti. Gue buka sendiri itu. Gue kan nggak bisa buka sendiri ya. Ya enggak, ya udah gini. Di pause dulu waktunya. Ayo Ikhwah, ditolong dibantuin Buti. Ya, Yeremia 50 ayat 2. Nih ya, makanya gue ngomong cepet-cepet. Aku bilang emang gue kurang ya. cepet apa? Yeremia, coba buka. Yeremia 50 ayat 2.
Ya, kamu minta tadi kriteria dari Yesus kamu nggak bisa jawab. Sekarang kriteria dari kitab Perjanjian Lama yang kamu bilang orang Yahudi itu, gitu kan? Yeremia 50 ayat 2. Duar, si Slayer tergiling-giling. Ya, Yeremia 50 50 Pak 50. Kok ngikut-ngikut Slayer pakai duar-duar? Iya, kan dia begitu kan duar-duar ya. Kenapa emang dia balas Nggak, dia Buti ngebom saya? kok jadi hilang pret-pretnya? Biasanya kan Dia ngebom pret-pret. saya Iya, ngebom nggak dia juga boleh. dong. Ini Itu tukang makan Yemeria itu Pak ya ilah Allah. Nggak apa-apa, Google-nya pinter kok, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menjawab? Oh, tidak bisa. Ini pertarungan sengit antara saya dengan Slayer. Lagi Oke, by one, lanjut. lagi by one. Ya. Tenggelamkan. Ya, silakan. Nanti kalau tenggelam jangan dilaporin polisi saya. Ya, Yeremia 50 ayat 2. Nanti nggak ada yang Ya, beritakanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah Waktu berjalan. ya, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah. Janganlah sembunyikan, katakanlah Babel telah direbut dewa-dewa Baal menjadi apa tuh? Tulisannya kecil Pak, gedein kayak Pak ya. Dewa-dewa Baal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dewa-dewa Baal apa tadi Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Babel telah direbut dan Mordekai telah terkejut. Berhalanya menjadi malu. Dewa-dewanya yang keji telah apa lagi? Terus ke sana lagi, balik lagi. Dewa-dewanya yang 10 keji telah terkejut. Nah, mana sih dia? Kecil tulisannya apa? Umumkanlah dan Waktu Ya. habis. ya berhala kabar asli. Ini saya baca sendiri deh. Ya udah silakan lanjut, saya baca sendiri. Pusing kalau itu saya cari Waktu sendiri. habis apa, Ti? Ya, silakan. Aduh, Buti bilang Slayer yang aneh-aneh lagi. Apa tadi dibilang tidak bisa membuktikan apa? Yang di sini butuh pembuktian mengenai penyembahan berhala itu ada hukumnya, dilarang oleh Yesus dan diklasifikasikan oleh Yesus itu ya Buti sendiri dan kekristenan. Kalau misalnya nggak ada, maka Yesus itu tidak melarang. Kalau misalnya kekristenan ingin menyembah proyektor gitu loh. Kenapa menyembah proyektor? Karena kalian kalau ke gereja kan ngadepnya ke proyektor gitu ya. Nah kan ini mengcounter syubhat kalian di mana kalian suka bilang Islam menyembah Hajar Aswad karena menghadap Hajar Aswad. Nah kalau misalnya kayak begitu disebut penyembahan, maka kalian menyembah proyektor. Nah yang seperti ini kan nggak ada hukumnya, iya nggak? Nah itulah, diterima aja kenyataannya. Jangan sakit hati, harus mengasihi musuhmu ketika membicarakan kebenaran. Lalu sekarang kita lihat lagi. Berikutnya ini dibilang Islam itu tidak sesuai dengan perkataan Yesus di Yohanes 4 nomor 22. Perhatiin. Tolong Buti perhatikan Yohanes 4 nomor 22. Justru kamilah yang menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini lihat loh Yohanes 4 nomor 22. Lihat, perhatiin. Sini. Simak dengan baik. Simak dengan penuh kasih. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 4:22. Kita lihat di sini. Bang, bahasa Indonesianya Bang. Saya mau baca juga itu. Nah, ini ya. Nih. Kami menyembah apa yang kami kenal, kamu menyembah apa yang kamu tidak. Salah. Bukan yang di sininya ya. Kita lihat sebentar. Pas dornya. Ini. Nah, ini. Yang di 4:21 lihat, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba, zaman Yesus kan belum tiba ya, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, bukan di gunung Gerizimnya Samaritan dan juga bukan di Yerusalem, tetapi di mana? Di Mekah. Duar, meledak nggak? Jadi jangan dibilang Mekah itu malah menghalangi Yesus, menghalangi nubuat Yesus terhadap Islam. Ini malah kejadian, ini nubuat untuk Islam ini. Nubuat untuk Islam. Kami tidak menyembah di gunung-gunung. Jangan ngambek dong. Rokok terguncang. Bagian dornya aku aja. Ditahan. Katanya ada Roh Kudus. Masa Roh Kudusnya kalah sama Buti? Kan Roh Kudusnya harus menang, harus bisa tetap tenang. Gitu loh. Mana ada kami menyembah di gunung-gunung? Yang ada di gunung-gunung itu kan kalian tuh. Di gunung di Jepang itu ada makamnya Yesus. Nah, sekarang kemudian terus nanti dibilang lagi bahwasanya apa ya tadi tuh di Yohanes 4:22 tuh.
Nah, terus keselamatan datang dari bangsa Yahudi, itu kalian mesti imani itu. Yahudi bilang kalau misalnya nyembah manusia itu idolatri, avodah zarah, penyembahan berhala, itu mesti dinikmati lah gitu. Jangan takut, jangan terguncang, kebenaran sedang datang kepada keimanan Bu Uti. Ayo Bu Uti, semangat. Kan udah disembuhin Allah tuh dari Covid. Ayo syahadat. Waktu habis. Ya. Ya, jadi bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, bukan di Mekah, bukan itu nambah-nambah. Ya, itu artinya seperti itu. Ya, kami menyembah Tuhan yang kami kenal, bukan Tuhan yang ada di sono, ada di sini, karena kami menyembah Tuhan yang roh, ya. Kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan Allah yang seperti itu. Itu konteksnya. Kamu sendiri yang menambah-nambahkan kalau itu ada di Mekah. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di luar Dia tidak ada keselamatan. Ya, Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kami menyembah Yesus itu dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran itu. Itu tidak bermakna bahwa kamu harus pergi ke Mekah, putar-putarin, dan kamu menangis di situ, bahkan berdoa-doa di situ. Lalu setelah pulang dianggap orang suci, ya, dijadikan sebagai haji. Nggak kayak gitu, ya, nggak kayak gitu. Bukan ke situ, bukan kemanapun, bukan ke Yerusalem, bukan ke Mekah, bukan kemana-mana. Karena menyembah Allah itu bukan dalam hal lahiriah, tetapi menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Karena dikatakan Allah itu roh. Itu maksudnya, ya, DE, ya. Dan yang perlu kamu ketahui lagi, tadi saya mengatakan, ya, di dalam Imamat 26 ayat 1, janganlah nih, tak bukain ya, tak bukain, langsung aja nih ya. Imamat 26 ayat 1 ini kriteria menyembah berhala, ya. 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, itu sudah dikasih tahu di dalam Imamat, dan Imamat ini yang ditulis oleh oleh Musa, ketetapan daripada Elohim sendiri. Kalau kalian keberatan saya menyebut Allah, saya menyebutnya Elohim. Karena maksudnya apa? Karena maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Maksudnya adalah Elohim. Elohim menetapkan sekali lagi, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu. Ada batu batu bentuk kotak itu di negerimu, ya. Jangan pura-pura nggak tahu. Ada batu berukir di negerimu dan kamu pergi ke sana, ya. Lalu juga dikatakan di dalam Keluaran 23, ya, di mana dikatakan di dalam Keluaran 35 ayat 4. Ini dia kriteria berhala. Keluaran 35 ayat 4. Nah, ini tak bacain, ya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, dan setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai mana dia salah 35 ya, 35 ayat 4 ya, harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, kain lenan, bulu kambing. Nah, itu dia, ya. Menyembah Tuhan di dalam apa dikatakan gini, ya. Apa, ya? Menyembah Tuhan dalam itu, dalam apa? Dalam pakaian-pakaian, menggunakan aksesoris. Dan salah saya, ya. Ya, itu dia, itu dulu, ya. Sudah selesai, ya. Waktu habis. Ya. Aduh, Bu Uti salah. Ayo jawab Bu aja. Uti salah ngeluarin password loh. Bu Uti tadi bilang batu apa patung. Aduh, habis ini udah Bu Uti. Siap-siap ya Bu Uti ya. Tadi dulu jangan di play. Aku lagi nyalain rokok. Nyantai. Minum dulu. Iklan dulu, iklan. Pantes. Tadi Keluaran ini kejadian. Salah ini kok lain bunyinya. Kejadian, ya ilah. Gimana katanya dibimbing Roh Kudus salah buka lembaran. Ya ini iya, pantes.
Aduh, Masya Allah. Siap ya Bu Ti ya? Siap ya. Kita akan berikan data-data kebenaran lagi Bu Ti. Sah. Jadi tadi yang dibahas-bahas soal muter-muter ya, soal muter-muter. Nah, perhatiin Bu Ti di sini loh. Ini Yahudi loh. Yahudi itu juga mengenal yang namanya haji. Mereka tuh ada Haji Safuyot salah satunya. Di mana Haji Safuyot ini, perhatikan di sini. Nih, each day they would circle the altar one time and say, Lord please save us, Lord please please grant us sukses. Nih lihat circle, muter-muter. Yang nggak ada muter-muternya cuma kekristenan. Dor, selamat datang di kebenaran. Berapa kali mereka muter-muternya? They would circle the altar 7 times. Mereka akan memutari altar atau apa namanya tuh mesbah hasafah, yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam bait suci selama 7 kali. Nah, jadi pengajaran nabi-nabi itu turun terus gitu. Nggak ada nabi-nabi yang mengajarkan beribadah ngadep proyektor, itu nggak ada. Sama ini juga satu lagi ketika dibilang menyembah dalam ruh atau yang ke dalam kita itu khusyuk, artinya ya dengan fokus, khusyuk, hening, tenang, sunyi, itu kami lakukan di dalam sholat. Nggak ada kita yang Jesus wanna nggak ada yang gitu-gitu, jingkrak nggak ada. Itu apanya yang roh itu kepenuhan namanya. Coba dibayangin deh, kan yang kayak gitu-gitu bukan roh, itu bukan menyembah dalam roh dan kebenaran, itu menyembah dalam ajeb-ajeb namanya. Tolong dibedakan gitu ya Bu Uti, sehingga bener lah Yohanes 4 dari 21 sampai 25 itu digenapi oleh kaum muslimin gitu. Sekarang yang soal tadi apa yang patung-patung itu nih ya. Nih lihat kita gini ya, kita ketik nih. Patung 1 menit lagi. Aman, cukup. Patung Yesus. Sah. Ayo. Di mana ini? Di gunung bukan? Nah, ini patung bukan nih, ini terukir bukan nih, ini diibadahi bukan nih. Nuduh-nuduh Islam sendirinya bikin patung, coba. Harus diakui ini kaum kalian Bu Uti, kaum kalian ya. Dibilangin jangan tidak akan menyembah di gunung, malah di gunung bikin patung. Nanti dia bilang Katolik loh tuh. Alah, mau Katolik mau apa kayak ini semua nyembah Yesus. Oh, lihat ini. Wajir ini lihat nih. Ini ada yang ada yang bertekuk lutut ya di hadapan patungnya bukan Yesus pun. Waduh, ini level 2 dari penyembahan berhala ini namanya ini. Lihat ini aja. Cakep banget ya, dibilang jangan bikin patung. Udah, ini gimana pertanggungjawabannya? Udah berapa itu jamnya? Udah berapa lama tuh? 4 detik. Habis. Selamat datang di kebenaran. Nah, saya mau jawab Slayer hari ini dia gulung tikar. Karena apa? 1, ya tadi saya mau kasihkan ayatnya yang keluar lain. Seharusnya itu di Kejadian 35 ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Itu artinya ketika orang menyembah ada pakaian, ada aksesoris. Ketika kalian datang menghadap pergi ke Mekah, kalian pakai pakaian penyembahan. Ya, ada pakaian penyembahan, ada objek yang kalian datangi. Alkitab mengatakan kami tidak menyembah Tuhan yang objeknya di sono atau di sini atau di sini. Tidak, itu artinya menyembah bukan Tuhan yang benar. Ya, ada objeknya. Lalu dikatakan juga ketika orang menyembah berhala ada ayat-ayat yang dibaca berulang-ulang. Juz 3, juz 4, juz 5 pakai tasbih. Ya, mantra-mantra diulang di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja ayat 18 ayat 26. Coba dilihat sini ya. 1 Raja-Raja. Ini kalian ada saya bilang semuanya ada di kalian, enggak satu pun ada di kami yang kalian bilang kami ini penyembah berhala. Maaf ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 26. Nih. Ayat 26.
Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai hari. Katanya, ya Baal jawablah kami, ya Baal jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingklat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Terus menerus ada ayat yang dibaca-baca. Terus menerus simsalabim, lalu doanya dijawab. Enggak ada yang kayak gitu di tempat kami ya. Saya tidak tahu adanya di mana, tetapi seperti itulah ya kriteria sebagai penyembah berhala. Ya, lalu ada doa yang bertele-tele terus menerus dibacakan terus menerus pagi siang sore itu juga di dalam Matius 6 ayat 7 dikatakan itu adalah orang-orang yang jelas menyembah berhala ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 22 jelas dikasih tahu nih ya. Ya di YouTube ada pakaian penyembahan. Lalu saya sudah catat tadi ya. Satu lagi yang sangat-sangat identik sekali, memberikan penghormatan. Nah itu ya, memberikan penghormatan, memberikan penghargaan, memberikan pujian, bahkan Tuhannya sendiri memuji nabinya. Jelas di kitab kami dikatakan itu adalah para penyembah berhala ya. Nih ya, saya mau kasih tahu nih ya. Kalian bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa batu memuji Nabi. Allah memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Kalian bersalawat kepada dia pagi, siang, sore, malam, 5 kali sehari. 1 orang 5 kali dikali triliunan manusia di muka bumi ini. Itu mengkultuskan, ya, mengkultuskan. Lalu Alkitab menyatakan seperti ini, ya. Ya, sebentar ya, di dalam Matius 6 ayat 26. Ya, sebentar. Ya. Nah, waktunya tanggung ti. Ah? Ya udah lanjut. 2 detik lagi. Habisin aja ya, udah ya. Iya. Udah. Reset aja. Udah penuh. Kamu silakan jawab saya kalau bisa. Yang mana? Yang mana yang minta dijawab? Ya, yang patung-patung. Iya, patung mana patung? Yang patung-patung tadi nggak dilihat di layar, ya udah kita kasih lihat lagi. Kita kasih lihat lagi. Jangan ragu, jangan bosan. Kita kasih lihat lagi patung-patung. Kan tadi dibilang jangan bikin patung-patung dan batu yang terukir. Nah, ini loh patung-patung, ini patung-patung. Patung-patung yang terukir di atas gunung. Hah? Bingung boleh, tapi jangan berdarah daging. Nah, itu dia, bingung boleh jangan berdarah daging, Buti katanya. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi kan ada apa tadi katanya tuh jingkat-jingkat ya. Nah, ini nih. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah. Nah, ini nih, lihat nih. Lagi ngapain tuh cewek tuh? Ada yang guling-gulingan enggak? Yang sambil guling-gulingan. Aduh. Cem-cem aja nuduhin ke Islam tapi kelakuan ada di diri sendiri. Aduh. Ini ngapain ini nih? Jump around by Fearless BND. Ya, ini ngangkat tangan ke atas itu kan pagan Romawi, pagan Yunani punya ya. Sehingga itulah segala sesuatu yang dikatakan Bu Uti itu memang berbalik kepada keimanannya sendiri. Datanya terlalu banyak ini. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ya. Kalau misal terus yang soal baju-baju itu lupa kali Bu Uti ya. Imam Lewi itu menggunakan baju-baju terbaiknya. Lihat nih ya. Nih Imam Lewi. Kohen outfit nih Kohen. Kohen itu berarti imam besarnya Lewi ya. Kohen kok gini sih? Kohen Judaism. Ini Kohen Judaism. Nah, ini lihat nih. Mana sih? 1,5 lagi. Ya, sip. Kok enggak keluar? Kohen Judaism. Loh, kok shopping? Di mute dulu, silakan. Nah, ini Kohen Judaism. Woi, kok nggak ada? Levi Priest Judaism. Nggak keluar. Ya pokoknya udah tau lah kita ya imam-imam Lewi itu kayak gimana perhiasannya ya. Terus ini nih mereka terus kalau misalnya dibilang jangan menyembah batu ya inilah lihatlah kisah para Rasul Kis 4:11. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini. Kenapa jangan nyembah Yesus? Karena batu adalah berhala dan Yesus adalah
batu. Buar. Gimana nih Buti? Itu aja sih. 40 detik. Iya, jadi Yesus itu jangan disembah. Karena Yesus itu manusia. Udah sama manusia, Yesus juga batu gitu. Mau itu harafiah, mau itu adopsi, mau itu bukan batu yang sebenarnya, nggak peduli. Kalau misalnya Tuhan udah bilang jangan menyembah batu, lalu ada sesuatu yang disebut batu, maka ini sudah masuk penyembahan berhala. Itulah kenapa balik lagi ke sini. So, closest related to this kind of idolatry was the worship of human beings, gitu loh. Jadi kalau misalnya menyembah manusia itu adalah termasuk penyembahan berhala, sama seperti di Al-Kahfi ayat 102 juga. Begitu Buti ya. Habis. Ya. Habis waktu. Ya, jadi Slayer sama sekali tidak menyangkal ya ketika kamu datang pergi ke sana putar-putar lalu kamu membawa pakaian, kamu hanya membalikkannya kepada saya. Tetapi masalahnya di tempat saya itu ada konteksnya. Ketika kamu memberikan patung-patung yang ada yang di dalam lukisan-lukisan tadi dibuat patung, telah dikatakan itu adalah masalah aplikasi orang per orang, bagaimana mereka menuruti perintah Tuhan. Tetapi Alkitab yang sudah kita baca sama sekali tadi ya, yang sudah kita baca dengan jelas bahwa orang-orang yang membuat patung tuayan, tuayan atau patung membuat serupa apapun, mereka tidak berhak, tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah, bahkan dibenci. Jadi kalau ada yang melakukan itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, Alkitab dengan jelas mengatakan itu tidak boleh. Bagaimana orang menyikapinya, menerima perintah itu atau mereka melanggar perintah itu jangan kamu jadikan dalil. Ya, itu tidak bisa kamu jadikan dalil. Yang dijadikan dalil adalah perintah yang tertulis langsung di dalam Alkitab, bahwa yang melakukan itu akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan neraka. Oke? Tadi sudah kita baca kan? Ya, dan kamu juga tidak mengelak sama sekali tentang pernyataan saya bahwa menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu tidak perlu datang ke sana atau ke sini atau ke situ untuk datang menyembah satu objek gitu ya. Lalu di dalam berpakaian kamu malah menyambung-nyambungkan dengan pakaian imam. Pakaian imam itu adalah pakaian ketuhanan, tetapi bukan pakaian penyembahan. Ketika ada orang menyembah lalu memakai aksesoris itu loh maksudnya. Kamu salah menyerang, kamu salah mengelak ya. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Yesus adalah batu, nah sekarang Yesus bukan batu di situ. Maksudnya bukan batu sama seperti batu Hajar Aswad. Oh, tidak. Yesus dikatakan batu di situ artinya karena pada masa dulu batu itu adalah batu gede-gede pada zaman dulu. Batu itu adalah batu tempat pelarian ya. Karena ketika mereka dikejar musuh mereka masuk batu. Ya, batu tempat berlindung dari dinginnya udara. Ketika mereka tidak punya rumah mereka masuk batu. Itu artinya apa? Itu artinya tempat perlindungan, tempat pelarian, tempat curhat. Yesuslah dia. Karena Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi nggak ada urusannya dengan batu-batu yang kamu yang menghapus dosa itu ya. Di dalam An-Nasai 29 ayat 2919 jelas dikatakan batu itu menghapus dosa. Sedangkan yang berkuasa menghapus dosa, menebus dosa, menetapkan dosa cuma Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengatakan ada batu bisa menyerap dosa? Ya, dikatakan batu itu dulu berwarna putih tetapi menjadi hitam karena dosa-dosa manusia itu diserap. Ini kan hubungannya dengan keilahian. Bagaimana mungkin kamu percaya kepada hal itu, Slayer ya? Lalu apa lagi ya? Ya, selesai. Silakan Slayer. Habis waktu. Bagaimana mungkin ada batu menghapus dosa? Lah itu Yesus disebut batu kan bisa menghapus dosa. Kan gitu ya. Itu baru satu batu. Nah, terus masih bingung Buti ada batu bisa menghapus dosa ya? Inilah nggak tamat baca Biblos beginilah kejadiannya. Yesaya 6 terus kita buka di mana nih? Yesaya 6 Sabda Web. Sabda yang diurapi keluarlah. Wah ini dia sabda yang diurapi dia keluar. Nah lihat nih.
Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Nah, ada bara yang diambilnya dengan sepit di hari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni dan dosamu telah diampuni. Dor, meledak kalian semua kekristenan. Gua bilang juga, jangankan Yesus, Hajar Aswad sama batu yang di bawah serafim ini, batu bara, bisa menghapus dosa. Itulah kami tidak menyembah Yesus, karena kekuatan Yesus sama seperti batu. Mana Itu saya ya, berapa? jangan Coba sini. potong dong, Malukan jangan kau. dipotong. Nanti kan dapat waktunya, itu loh, gitu ya Buti. Yesus, batu bara dan juga Hajar Aswad itu sama, bisa menghapus dosa. Itulah kenapa Islam tidak menyembah Yesus, karena kekuatannya sama aja kayak batu. Ah gitu Buti. Nah lalu kemudian apalagi yang dibahas Buti? Salah menyerang, katanya salah menyerang. Gimana salah menyerang? Orang Buti sudah mengakui kok ini ada kekristenan megang-megang batu. Belum nih ini kekristenan ya, Christians. Nah kita ketik di sini Christian Keystone. Nah, ini nih Keystone. Christian kissing bukan Keystone deh. Mau Kita saya pakai. Hah? Mau saya screen nggak? Oh iya ya, belum share screen ya. Ya. Sorry dari tadi saya putus. Aduh iya, sayang banget dong nggak kelihatan ya saya 5. Ya, sok dimulai lagi. Nah kita mulai lagi ya. Nah ini ya, nih. Ya saya 65 sampai 7. Nah di sini ya. Jadi ada bara, di tangannya ada bara. Lalu ketika baranya menyentuh mulutnya si Nabi Yesaya, maka kesalahan dan dosa telah diampuni. Nah itu kan. Jadi batu bara, Hajar Aswad sama Yesus sama. Ayo, Yesaya 6 5 sampai 7 elah. bukain. Ayo. Ini udah, ini loh dilihat. Matanya kayaknya mencurigakan nih. Aduh. Buti panik Buti ya. Ini loh dibuka loh, ini loh. Ini loh. Tuh batu bara, lihat ada bara di sini. Cuma batunya nggak ditulis karena takut. LA-nya takut. Jangan manipulasi. Enggak manipulasi ya. Udah sini. Waktunya di stop dulu. Kita pembuktian data dulu. Nah, ini kita buka ya. Kita buka misalnya Yesaya 6 5 interlinear. Nah, ayo Bible Hub yang diurapi, keluarlah. Interlinear. Nah ini terus kita lihat nih. Kalau nggak salah namanya Ritspah ya, Ritspah. Yesaya 65. Mana dia? Waktu masih mati, nggak apa-apa, nyantai. Oh iya, Yesaya 66 gitu ya. Oh di ini. Nah nih ya, Ritspah ya. Having a leaf call, Ritspah namanya. Kita buka Ritspah. Ayat berapa? Nah ini a glowing stone. Yesaya 6. Ayat berapa? Yesaya 6 nomor 6. 6. Nah ini ya call, kita lihat call. Call itu apa sih? Web search. Survei membuktikan. Duar. Nah ini nih call. Nah ini nih. Ini Buti ya, batu ya. Nah, batu nih. Nah sisanya kalau mau berbantah-bantahanlah dengan diri sendiri, jangan dengan Muslim. Muslim cuma ngasih data. Kalau bagian terguncang itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah gitu ya. Lanjut lagi kita sekarang soal kekristenan juga ya. Tidak hanya batu bisa mengampuni, tapi kekristenan juga nyium-nyiumin batu. Ah ini nih, nah, lihat. Ini aduh, gak mentang-mentang batu bisa ngapus dosa, semua batu dicium-ciumin coba. Christian woman pilgrims kissing. Christian pilgrims kneeling and kissing, an Eastern Orthodox Christian kissing, nyium batu, aduh, ini nyium batunya sampai kebalik-balik, aduh. Ya, nah, berapa? Slayer ya, Slayer. Nah, sekarang ya silakan. Slayer tidak bisa mengatakan kepada saya ya, ketika Apa? Slayer mengatakan Yesus adalah gunung batu, kan saya sudah bilang. Ya terserah Buti mau terima Slayer adalah menyampaikan Yesus, data. artinya adalah tempat pelarian. Dia bukan batu, tidak ada batu yang bulat seperti. Tunggu dulu. Ini waktu saya ya. Hah? Tidak ada tidak ada batu ini? ya. Loh, sudah selesai kamu. Masa? Udah habis sih.
Sekarang Buti, sekarang. Ya. Oh. Slayer, saya katakan Yesus bukan batu seperti batu Hajar Aswad yang pada mulanya berwarna putih lalu menjadi hitam karena dosanya diserap. Karena satu-satunya di dalam Al-Quran yang berkuasa mengampuni dosa, menyerap dosa, kata Quran juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wa Ja'ala. Oke. Dan itu artinya kalau orang bodoh juga tahu ketika ada batu yang menghapus dosa, menyerap dosa, lalu satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa itu adalah Tuhan, yaitu artinya kalian meminta atau kalian diserap dosanya oleh batu. Maaf kalau saya mengatakan seperti itu karena ada ayatnya ya. Yesus bukanlah batu seperti yang kamu kira karena dia bukan batu ya. Tidak sama seperti sosok batu yang memang betul-betul the real stone, oke? Ya, kalau di kamu memang batu betul-betul the real stone. Yesus dikatakan gunung batu, batu penjuru, itu artinya atau di dalam analogi atau di dalam perumpamaan di mana orang-orang bisa datang kepadanya sebagai tempat perlindungan. Adapun di dalam Yesaya itu tetap ya ketika dikatakan di situ itu ada dalam konteksnya. Saya akan bacakan ya Yesaya 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Ya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dari rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Maka mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sampit dari atas mezbah itu. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini berbicara kepada Tuhan. Oh maaf ya, itu hanyalah alat untuk menyatakan bahwa dia akan bebas bicara. Dia akan bisa bicara ada dalam konteksnya. Batu yang dicium-cium lalu mengatakan itu dari Tuhan. Oh maaf, artinya bahwa perkataannya itu bahwa dia bisa berkata-kata, diberikan api yang menyala-nyala di dalam mulutnya untuk bisa berkata-kata. Itulah maksudnya. Tidak sama dengan batu yang kamu pergi ke sana, kamu putar-putarin, kamu bahkan berkiblat di situ. Yesus mengatakan kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Yesus mengatakan bahwa orang tidak menyembah Allah di dalam satu tempat ya. Tidak di Gerizim, oke? Jadi lagi-lagi kamu menggigit saya dengan gigitan gigi ompong. Oke? Enggak kena, enggak nyambung, enggak ngaruh, enggak rasa. Oke, enggak kena. Aduh. Waktu habis, maaf. Iya, thank you ya. Jadi ini ya. Udah ya. Masih jalur, masih lanjut. Nah, satu lagi saya mau kasih bukti ya, Slayer Oke, berarti sekali putaran lagi ya. Kang Slayer kemudian Uti ya. Ya, dilanjut, silakan sekali lagi. Silakan. Slayer udah nggak sanggup, dia udah sedih, dia udah menderita dia. Gelonjotan Slayer, menderita kamu, sedih kamu, nangis kamu, gelonjotan kamu. Loh. Makanya aku bilang jangan lawan yang mirip Roh Kudus. batu siapa? Yesus atau Allah yang mirip batu? Jangan lawan Roh Kudus. Yesus. Ya, silakan. Dari batu. Yesus itu manusia ya, ada daging, bukan batu yang bulat-bulat gitu loh. Iya, udah dibakar aja itu, dibakar aja perikopnya, kisah para apostol 14 dibakar aja udah kalau nggak kepake. Ya, udah selesai ya. Ini gimana waktu siapa sekarang? Kamu. Mulai Kang. Kenapa Bu Uti ngejawabin mulu ah? Iya Bu Uti, dia Uti. Gantian Kang Slayer, silakan. Nah, jadi itu ya Ivan Villa, jadi sudah terbukti bahwasanya memang Hajar Aswad terus batu bara dan juga Yesus ya sama-sama bisa menghapus dosa gitu loh. Nggak bisa. Kalau Yesus menghapus dosa tapi bukan batu. Aku ketawa ini lucu soalnya. Buti baru tahu ada ayat begitu soalnya. Kagak. Yesus adalah anak Allah ya, anak Allah itu. Buti terguncangnya nanti. Ya. Terguncangnya nanti, jangan sekarang. Ya. Nah, udah ya. Nah, gue jauh dulu sekarang.
Jadi ya itu ya Ivan Villa, kita bisa lihat ya betapa hancur luluh lantahnya pertahanan kekristenan ketika dengan bangga dan sorak-sorai bahwa penyembahan batu itu karena Islam Hajar Aswad bisa menghapus dosa, ternyata Nabi Yesaya juga dihapus dosanya oleh batu bara. Lalu tidak sampai di situ, kita bisa lihat juga di sini ya, di mana? Di Kisah Para Apostolos 4 nomor 11, Yesus juga disebut sebagai batu. Batunya bukan batu biasa lagi. Lihat, batu yang dibuang, gitu, nggak kepake di dalam sebuah bangunan batu ini. Gitu. Itulah kenapa Yahudi nggak mau menyembah Yesus, karena perumpamaannya aja udah batu yang dibuang. Coba gimana mau dipakai, dibuang dipakai, itu kan suatu pertentangan yang jauh ya. Lalu setelah itu salah menyerang, bukan menyerang, ini aku tidak menyerang sama sekali, ini hanya menerangkan apa yang ada di dalam Biblos gitu loh, bahwasanya batu itu bisa menghapus dosa. Tapi walaupun bisa menghapus dosa, tidaklah disembah. Jangan disembah yang namanya batu itu, apalagi dibikin di atas gunung. Ini makin ancur-ancuran, salah kaprah dengan apa yang Yesus inginkan. Yesus inginkan itu di Yohanes 4 nomor 22 bisa kita lihat di sini. Yang Yesus inginkan itu tidak menyembah di gunung gitu loh. Lah ini malah dibikin patung di gunungnya. Ya orang-orang malah ke sana lah, kekristenan malah ke sana lah. Contoh tadi ada di foto-foto ya, pada bertekuk lutut menyembah patung yang bukan Yesus lagi, patung satu-satu kayaknya itu. Ini kan sesuatu yang ini coba aja ngikutin apa risalah Nabi Muhammad SAW. Nggak akan itu ada patung di atas gunung. Lihat di sini, Yohanes 4:2 nomor 1 lo udah sakti banget loh. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Di mana lagi coba? Ya di Mekah. Gitu loh. Udah dikasih tahu dia balik lagi. Sih? Diam aja Buti. Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kenapa tidak dikenal? Karena penyembahan Yesus tidak pernah diajarkan baik oleh tokoh-tokoh perjanjian lama maupun tokoh-tokoh perjanjian baru. Terima kenyataannya. Gitu loh. Sesuatu yang tiga itu datangnya dari pagan Romawi, pagan Yunani, bukan dari nabi-nabi yang ada. Thank you. Waktunya habis. Udah lah, closing aja lah. Udah habis ini, Buti nggak bisa jawab apa-apa lagi. Nggak bisa. Loh, kok nggak mau closing? Selesaikan sampai pada itu ya, sesuai perjanjian ya. Kamu nggak bisa jawab saya ya. Sudah saya kasih tahu. Ya udah, kalau misalnya gue nggak bisa jawab, kita udahi aja sampai sini. Ya Buti. terserah ya. Kan saya udah bilang, Yesus bukanlah batu. Kamu pura-pura nggak lihat, pura-pura seolah-olah batu yang mana? Batu yang dipegang-pegang itu dengan Yesus itu kan beda. Jadi kamu nggak bisa menghubung-hubungkan. Kan saya udah bilang. Emang Yesus nggak bisa dipegang-pegang? Batu buat Yesus itu hanyalah umpama, tempat pelarian, tempat orang mengadu. Bahkan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, ini di dalam bacaan ya, di dalam satu tulisan buku ya. Buku dari Yesus bisa ngapus dosa nggak? Buku dari dari buku, siapa ada tamu lagi. Sebentar. Ya, ada buku sebentar. Waktu paus. Aduh. Cem-cem ya sama Islam. Makanya Ikhwah kita bilang juga ya. Siapa? Tolong siapa? Nah ini ya. Menurut laporan, Arab purba mempunyai 7 kuil-kuil penting yang dipersembahkan kepada 7 planet. Kuil-kuil di sana dibangun untuk memuliakan Venus, yang satu lagi di Mekah yang disucikan kepada Saturnus. Apakah pemikiran Islam tentang adanya 7 surga berasal dari kuil-kuil ini? Ya, batu penyembahan sudah ada sejak dahulu antara bangsa Arab, seperti juga bangsa-bangsa lainnya. Sebuah batu dengan tinggi 10 kaki, dibentuk seperti tugu obelis di Mesir. Terdapat juga di Gunung Seir dan Petra di Yordan Selatan. Suku Nabain Arab purba selalu menyembah pilar-pilar batu yang diukir itu. Jadi yang namanya penyembahan kepada batu itu sudah terjadi sebelum Muhammad menciptakan agama baru. Ya, ingat ya, Hajar Aswad itu memang batu berhala, Pak Ingat. Hajar Aswad itu dulunya adalah batu berhala. Tetapi pertanyaan saya, kenapa masih ada sampai sekarang? Sedangkan kalian mengatakan kalian menyembah Tuhan yang benar. Untuk apa dan apa faedahnya batu berhala ada di dalam peribadatan kalian ya? Oke, kamu bakalan nggak bisa jawab. Saya akan tunggu sampai besok pagi jawabanmu. Satu lagi saya mau kasih tahu sebelum kita tutup. Ciri-ciri dari penyembah berhala adalah apa? Di situ dikatakan adalah pengkultusan, saya bilang. Nah, itu tadi ya.
Pengkultusan apa? Pengkultusan itu artinya begitu dihormati. Di dalam dalam Matius 6 ayat, saya buka nih ya. Matius 6 ayat 26 nih ya. Ada itunya ya, nabinya atau rasulnya itu begitu dikultuskan. Nih, Matius sebentar. Matius 6 ayat 26. Pandanglah, salah lagi saya. Matius, tadi di mana ya? Markus, sorry, bukan Matius. Markus, ya, Markus. Kamu jangan ketawa dulu kamu. Nah, Roh Kudusnya gemeteran ya. Ya, jangan salah itu dulu ya, pengkultusan. Ntar dulu, saya baca dulu ya. Tadi saya sudah catat-catat ya, orang yang begitu dikultuskan. Kenapa Nabi begitu dikultuskan? Ya. Buktinya Nabi dikultuskan. 1. Nah ya, dia dikatakan di dalam hadis Sahih Muslim 59 ayat 5939, bahkan batu-batu memberikan salam kepada Nabi ya. Lalu di An-Naba 1, bahkan Allah mengatakan demi Muhammad ya kan. Harusnya kan demi diriku sendiri, tetapi Allah bahkan mendemikan kepada Muhammad ya. Lalu kalian mengenal yang namanya sholawat Nabi, dan itu adalah merupakan keharusan ya kan. Ya, itu artinya mengkultuskan ya. Mengkultuskan itu artinya membuat kult itu apa sih? Mendewakan. Nah, itu adalah ya mengkultuskan. Ya, saya kasih ayatnya. Oke. Nah. Habis waktunya Waktu habis. Nah, sekarang gua nggak akan gua pakai banyak-banyak waktunya ini, Buti. Sekarang gini ya, Buti, tolong ditampilkan data yang Buti baca dari tadi bahwa Hajar Aswad itu adalah berhala. Silahkan. Apanya? Tolong ditampilkan datanya Buti yang tadi kan ada di hadis, bahwa Hajar Aswad itu adalah berhala. Hadis kan nggak bisa dibuka lagi. Nggak apa-apa, ini buat Buti, silahkan dibuktikan. Lah, kenapa harus aku yang buktikan? Ya tadi kan Buti kan bawa data yang dibacakan Buti itu nggak ada sama sekali yang membahas Hajar Aswad. Nah, sekarang gue pengen tahu, mungkin gue salah dengar ini. Silakan dibawakan. Ini waktu buat Buti. Ini datanya ya, aku baca nih ya, tulisan dari orang Arab langsung ya. Iya. Soroh ya, batu berhala itu, Hajar Aswad itu memang zaman dulu itu adalah batu berhala. Kamu tinggal jawab aja dah gitu. Mana dia tunjukin datanya dong, si Anisoros atau siapa kayak ditunjukin aja. Zakaria Bostos. Gua mau nunjukin gimana nih ya. Ini share screen. Nih start video aja lah nih ya. Tar gua ambil dulu ayat berapa ini ya, di halaman berapa tuh. Ya, ini bukan kata gua loh, gua kata buku loh. Iya. Kalau lu mau marahin gua, lu marahin buku, jangan marahin gua. Iya, tinggal ditunjukin aja bukunya. Nih ya. Tak bacain. Tunggu, enggak ditunjukin, bukan dibacain. Ini dia nih. Bukunya udah tua banget nih. Nih, gua unjukin ya. Gua ngumpet di sini, aku malu muka gua belum mandi. Mana? Enggak. Mana dia? Nih. Mana dia? Nih. Ini dia. Ketahuan belum mandi. Mana? Iya, mana coba ditunjukin. Mana? Ditunjukin mana? Nah. Mana tulisannya? Nih, gua bacain, makanya gua ambil dulu ya. Tadi halaman berapa? Iya, coba. Ya. Silakan. Nih, tak kasih tahu nih ya, sebentar. Tunggu, kasih gua waktu 2 menit sebentar ya. Iya, ini waktunya gua buat Buti. Kurang baik apa coba Muslim ke Kristen? Kamu tinggal jawab aja, kenapa ada batu dalam penyembahan, untuk apa? Iya, enggak, tunjukin aja bahwa Hajar Aswad itu dulunya batu berhala. Nah, ini ya, bener ya, ini dari itu loh, ini sejarahnya loh ya, jangan marahin gua ya, jangan laporin gua ke polisi loh, asli loh. Sejarahnya kan ada bukunya, ngapain dilaporin juga? Belum mandi. Tar ya. Baru nyemil rambut kayaknya. Itu sisiran dulu rambutnya model macam itu. Iya, orang belum mandi, makanya tutup. Baru nyemil. Nah, udahlah ya udah Buti nanti tinggal gini aja, Buti, pembuktiannya nanti aja di dialog kita berikutnya ya. Itu difoto aja perkataan itu. Karena dari tadi yang Buti bacakan itu hanya patung-patung berhala dulunya ada di gunung ini, di gunung ini. Itu persis sama seperti dengan apa yang dilakukan kekristenan sekarang. Persis banget, itu kan tadi foto-fotonya udah aku tunjukin ya, banyak patung-patung Yesus di gunung ini gitu loh. Nah, itu yang mirip yang dicontohkan oleh buku yang Buti bawa itu yang kan aku udah bilang Slayer. Kan Hajar Aswad aku udah bilang. Ini waktu gua ini waktu gua. Ini waktu gua kan nanti kita closing statement. Nanti Buti bisa bantah lagi. Gitu loh Buti. Di buku Buti tidak ada menyatakan yang seperti itu.
Gitu. Di buku Buti malah menjelaskan bahwasanya kekristenan mewarisi pagan-pagan terdahulu, terutama pagan Arab ya. Ini baru lagi loh ini. Kan biasanya gue bawain pagan Romawi dan pagan Yunani, sekarang ada pagan Arab. Ternyata pagan Arab juga bikin patung-patung yang ternyata diwarisi oleh kekristenan tahun 2022. Masih aja nyembah batu dan patung ya, kelakuan. Lalu kalau misalnya bilang kita Islam menyembah batu, lu lagi. Ngapain kita nyembah sesuatu yang mirip Yesus coba? Udah dibilangin Hajar Aswad itu mirip dengan Yesus, sama-sama bisa ngapus dosa. Udah mirip dengan batu bara di Yesaya 6 dari 5 sampai 7, sama-sama bisa ngapus dosa. Kalau mirip batu ngapain disembah? Gitu loh. Sesuatu yang mirip batu itu bukan Tuhan. Karena Tuhan laisa kamislihin syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Lah Yesus ada yang menyerupai. Apa itu? Batu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Miripnya batu-batu yang dibuang lagi. Lah ngapain Islam menyembah sesuatu? Mata lo kemana? Apa sih? Ya ilah lo. Mata lo kemana? Masa Yesus juga mirip batu? Itu di Kisah Para Rasul 4 11. Ini kita main ayat loh, Buti. Gimana jangan sih? Gitu dong. Ininya. Jangan apa? Ya pakai nalar dong. Orang emang ini waktu gua loh. Lihat. Yang jangan marah. Masa Yesus dibilang kayak batu? Emang Yesus itu dia Yesus itu anak Allah. Itu adalah di situ. Yesus adalah batu yang dibuang. Lah itu kan perumpamaan. Ketika kamu nggak mau terima perumpamaan, ya urusan mana Anda. Ada kata perumpamaan di sana? Urusan Anda. Yesus bukan batu. Ya itu urusan Buti lah. Kita hanya membacakan apa yang ada. Kerikil gitu. Yesus bisa ngapus dosa nggak? Yesus menghapus dosa. Masalahnya Yesus kenapa disebut itu batu bisa menghapus dosa? Karena Yesus jelas dikatakan dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia jelas Tuhan. Firman menjadi manusia. Iya, bolehlah. Silakan keimanannya begitu. Bisa jadi Tuhan. Nah, sekarang Yesus ngapus dosa, iya. Yesus disebut batu nggak? Yesus dibilang batu itu artinya dia tempat perlindungan, bukan dia batu. Yesus adalah batu. Kamu jangan seperti orang bodoh. Aku akan anggap kamu seperti orang bodoh ya. Enggak, karena Buti, aku mengasihimu. Ya, yang satu itu perumpamaan. Bagaimana orang juga tahu. Ya terserah kalau mau perumpamaan silakan, tapi perumpamannya dari sekian banyak kamu objek. Mengatakan bahwa batu itu disembah-sembah, kan saya udah bilang. Dari sekian banyak objek. Menyatakan bahwa tidak boleh membentuk patung seperti apapun, batu ukiran seperti apapun. Ketika ada orang yang melakukannya, itu urusan dia sama Tuhan. Yang dari jelas sekian banyak objek. Bukan dia mengatakan bahwa batu itu menyerap dosa. Iya, dari sekian Yesus kan bisa ngapus dosa. Batu itu akan menyatakan siapa yang memegang dia. Yesus bisa ngomong nggak? Yesus bisa ngomong nggak? Ya aku bantuin itu dia. Yesus bisa ngomong. Kamu Yesus bisa ngomong. Yesus disebut Tuhan. Yesus menghapus dosa. Yesus disebut batu. Apa bedanya? Aswad. Sekarang gini nih ya. Batu itu memang batu. Yesus itu kan saya bilang perumpamaan. Orangnya tuh Yesus bukan dari sekian batu. Banyak perumpamaan kata-kata yang bisa diambil. Sudah, kenapa ini batu? hanya ngelesan lagi. Semua orang juga tahu kamu kenapa batu? Sudah terkapar. Kenapa perumpamaan yang diambil batu dari sekian banyak benda? Nih, aku kasih tahu ya, Slayer. Ya dijawab aja. Nih, Slayer. Makanya aku kasih tahu ya kenapa Yesus. Batu aki mahal. Nih, aku kasih tahu pada masa itu ya, pada zaman dahulu itu banyak batu-batu besar. Makanya ke Israel tanggal bulan 6 sama gua nih rombongan sama si Geva nanti mau pergi ke Israel. Gua mau tunjukin batu-batu besar di sana itu banyak. Oke. Gitu berarti batu itu penting dalam kekristenan. Itulah kenapa Yesus disebut dijadikan batu. Perumpamaan karena pada waktu itu ketika orang-orang tidak punya rumah, mereka tinggal dalam batu tempat perlindungan. Nah, ketika mereka dikejar oleh musuh, dalam mereka masuk ke dalam batu, kan batu ya, tempat perlindungan. Ketika mereka kedinginan, mereka dalam batu, tempat perlindungan. Atas nama Ibu, Putri, dan arwah. Tempat perlindunganku. Itu artinya ini latar belakangnya adalah budaya dan lingkungan di situ. Nah itu dia dari budaya keterbelakangan itu batu adalah artinya hal yang katanya penting. Mempunyai mulut untuk tahu nanti bahwa kamu akan dikasih tahu oleh batu siapa-siapa yang telah memegang dia dan mencium dia. Enggak ya kayak itu kan gitu, Yesus itu kan bisa ngomong juga gitu lah. Apa bedanya dengan Hajar Aswad gitu loh. Semua orang juga tahu kamu pling. Aku mau
bilang Oon sih, tapi kasihan ya. Aku mau bilang kamu Oon sih, tapi kasihan. Aku nggak bilang kamu Oon. Kalau udah kalah nggak boleh nyerang gitu ya. pribadi. Jangan kayak gitu, nggak boleh ya. Nggak Jadi ya, yang bilang istilahnya Oon siapa? Bolehin siapa? silakan. Gimana sih? Ya semua orang sudah tahu. Ya udah Bu Uti closing aja Bu Uti. Silakan. Ya, jadi saya mau closing ya. Iya. Slayer ya. Satu ya, saya kan bilang kamu tadi nanya. Berapa menit nih? Penyembah, 3 menit aja, 3 menit aja. Ya. Satu, 2 ya jam. Slayer tidak bisa menjawab. 2 hari. Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah yang benar kami menyembah Allah yang kami kenal. Ya, kamu tidak bisa menunjukkan bahwa kamu mengenal Allahmu karena Allahmu sendiri mengatakan, Al-Quran sendiri mengatakan kamu tidak bisa berbicara dengan Allahmu, bahkan Nabi tidak pernah berbicara dengan Allah. Ya, jadi itunya. Lalu kalian mengatakan Tuhan kamu tidak bisa tidak sama dengan apapun, tidak ada seperti apapun. Jadi istilahnya kamu memang tidak mengenal Allahmu. Ya, kami menyembah Allah yang kami kenal. Lalu kedua, kami tidak pergi ke satu tempat untuk memuja, untuk menyembah ke satu tempat. Kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ketika kami berdoa, tinggal masuk kamar dan kami berdoa, karena roh kamilah yang datang kepada Allah langsung. Ya, Yesus selalu mengatakan ya bahwa Allah itu roh. Ya, di luar itu bukan Tuhan. Ya. Ya terserah, kamu mengatakan, Muhammad sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu urusan Tuhanku. Aku tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Itu artinya apa? Jelas dia mengatakan bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku dan Tuhan kami itu adalah roh. Oke. Lalu dikatakan lagi tadi di mana itu ya? Di dalam tentang kata Yesus ya. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah bukan di satu tempat, menyembah Allah bukan apalagi tadi ya, harus Allah yang dikenal ya. Lalu di panjang-panjang lagi yang banyak-banyak itu saya mau kasih tahu ya. Di dalam kitab Perjanjian Lama ya, tidak boleh menyembah buatan tangan manusia, berhala berupa pohon, berupa batu ya. Tidak boleh. Ya, lalu kedua dikatakan jangan di dalam Imamat 26 ayat 1 jangan membuat berhala patung bagimu. Kalaupun ada orang Kristen yang membuat patung, itu urusan dia, pasti masuk neraka karena Alkitab telah jelas mengatakan melarangnya. Itu soal aplikasi. Ya, lalu di dalam penyembahan berhala itu digunakan aksesoris. Ada pakaian penyembahan. Adapun tadi Slayer mengatakan bahwa imam-imam itu dia pakai, itu bukan pakaian penyembahan tetapi itu pakaian kehormatan. Ya, lalu dikatakan bahwa penyembahan berhala itu sebetulnya adalah nabinya dikultuskan. Saya mau bahas itu tapi nggak ada waktu ya. Karena jelas ya dikatakan bahwa batu pun memujinya gitu loh. Ya, di dalam Sahih Muslim 59 ayat 39 baca. Bahkan batu memberikan salam kepada Nabi. Ya, Alkitab kami dengan mengatakan di dalam Matius 26 ayat 26. Ya, celakalah kamu jika orang memuji-muji kamu, sebab demikianlah yang telah diperlakukan oleh untuk nabi-nabi palsu. Ketika ada nabi yang begitu dikultuskan, bahkan akan dipotong lehernya ketika di ini, itu artinya mengkultuskan. Ya, lalu di apa lagi di situ? Ya sudah ya, segitu saja. Nanti kita ketemu setelah itu ya. Jadi istilahnya bahwa Slayer tidak bisa mengatakan bahwa kami penyembah berhala. Tidak ada buktinya. Ya, itu dia. Tidak ada buktinya. Ya, itu saja. Terima kasih. Iya, thank you Bu Uti. Sekarang bagian Triun Slayer ya, bagian Penatua Triun Slayer untuk memberikan kesimpulan dari hasil perdebatan kita ini. Nah, yang pertama itu yang mesti kita bahas adalah katanya mengenal Tuhan ya, mengenal Tuhan ini di mana tokoh-tokoh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bilang Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Allah. Ini hanyalah takia dari kekristenan cabang Melayu yang diwakilkan oleh Bu Uti Watimena gitu. Maaf ya Bu Uti. Lalu kemudian menyembah dalam ruh. Kita lihat lagi menyembah dalam ruh katanya. Mana ada yang menyembah ruh itu bisa begini. Gak mungkin lah menyembah ruh itu begini kan kelakuannya. Nah ini gak mungkin begini kelakuannya kalau menyembah ruh. Nah gini jingkrak gak boleh itu. Menyembah ruh kayak begitu itu sama aja dengan menghina Tuhan. Gak boleh itu jingkrak kayak gitu. Ini emang pagan Romawi, pagan Yunani emang. Bukan, kan kita di Indonesia gitu. Kita diajarkan bagaimana menyembah Tuhan yang beradab gitu. Jingkrak gak boleh kayak gitu, jelek. Lalu kemudian Allah itu roh. Coba kita perhatikan lagi secara bahasa Yunaninya. Apakah betul apa yang disebutkan oleh Bu Uti Watimena? Allah itu roh, nema hoteo, spirit, strip, God, bani kurung. Nah, berarti bukan Allah itu roh, tapi di sini adalah roh
dari Allah harusnya atau roh Tuhan sendiri. Inilah keterbelakangan kekristenan cabang Melayu karena tidak tahu kalau di bahasa Yunaninya itu ada bani kurung, terus ada bani strip. Nah, ini bani strip, ini bani kurung. Nah, kok di bahasa LAI menjadi ada kata itu, Allah itu. Allah, takia Korintus aja kerjaannya. Nah, lalu kemudian yang terpenting kita mesti ketahui bahwasanya kita tidak menyembah sesuatu yang mempunyai julukan batu yang dibuang. Karena julukan batu yang dibuang ini adalah sesuatu yang menurut perspektif Islam adalah sia-sia gitu. Udah mah batu terus dibuang lagi. Ini kan nggak kepake. Buat apa gitu? Sama seperti tidak terpakainya ini bani strip. Ya, tidak terpakainya bani strip dengan bani kurung di Yohanes 4 nomor 24. Jangan bohong, vitalnya kan di situ Allah itu roh. Yohanes 4 nomor 24 kan. Nah, ini gua bukain Yunaninya. Selamat datang di kebenaran, jangan sakit hati. Kenyataannya bani strip dan bani kurung. Nah gitu ya. Lalu lanjut lagi. Terus ya itulah Hajar Aswad, batu bara dan Yesus mempunyai kekuatan yang sama gitu. Sama-sama bisa menghapus dosa ya. Kita udah buktikan di mana Buti juga terguncang ketika tahu bahwa ada batu yang bisa menghapus dosa di dalam perjanjian lama. Terguncang, sangat terguncang itu. Apalagi yang sampai prat-prat loh. Itu sampai prat-prat kasihan kan jadinya. Ya itulah kenyataan yang ada. Semoga ini menjadi asbab hidayah untuk Buti untuk memeluk Islam walaupun dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu karena gua tahu kekristenan itu barbar kalau misalnya sudah melihat seseorang berpindah ke Islam. Kita sudah lihat sejarah-sejarah terdahulu seperti apa. Nah, jadinya ketika mau ngomong penyembahan berhala, maka kita udah nggak bisa memungkiri lagi. Ini adalah topik bunuh diri untuk kekristenan. Kita udah melihat bagaimana mereka menyembah jingkrak-jingkrak. Kita udah melihat bagaimana patung-patung didirikan di atas pegunungan. Kita udah melihat bagaimana Yahudi menyebut penyembahan manusia itu adalah berhala. Sehingga Yahudi lebih suka terhadap Islam dan kebenaran itu memang hanya ada di Islam. Sekian dari Penatua Triun Slayer. Semoga ini menjadi asbab hidayah dan manfaat untuk yang menyaksikan. Jangan lulai, jangan terguncang. Selamat datang di kebenaran. Aku tunggu para crusader kalian yang lainnya yang ingin membahas sesuatu. Salam Romawi dan Yunani. Es astoros tos poros salas. Siap. Maksudnya berjumpa lagi di lain waktu. Saya jawab ya, itu semua ada closing statement, ya. Ngapain dijawab lagi? Itu semua ada jawabannya. Closing semua statement ada jawabannya. Ya, karena Slayer tidak bisa membela dirinya. Itu closing statement kok dijawab lagi. Menjawab tuduhan saya nggak bisa ya, cuma nol. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya mungkin mengambil alih ini. Saya aturkan terima kasih kepada sahabat saya, Kang Triun Slayer, yang telah memaparkan apa dan bagaimana tentang betulkah Islam itu menggunakan atau beragama dengan berhala. Dan Uti Watimena juga demikian, ya telah memaparkan betapa suguhan-suguhan yang Uti Watimena berikan kepada kami untuk menuduh bahwa kami adalah mengikuti berhala, tapi ternyata dimintain datanya belum bisa. Semoga belum bisa ya Bu Uti ya. Baik, itu mungkin teman-teman sebagai pemanasan awal karena nanti malam. Ibu Uti dibuka mic-nya. Untuk malam berarti gimana nih? Ya, jadi sekarang. Jam 9 ya sama Demian. Jam 8 ya. Sekarang jam berapa? Jam baru jam 6 baru. Bertema yang sama ya Uti ya? Oke, iya Pak. Jangan takut sama saya ya, jangan ya. Aman. Buti, aku minta maaf ya kalau ada kata-kata yang menyakiti hati. Ini hanya dialog saja. Sebenarnya aku mengasihimu. Maaf ya, aku merasa harus keras sama Slayer. Soalnya Slayer ini ngeyel orangnya. Iya, sama-sama lah. Namanya juga dialog. Aku mengasihimu Buti, tamparlah pipi kananku. Siap, terima kasih. Baik, teman-teman. Makasih ya Slayer. Ya, sampai jumpa jam 8 malam dengan guru mbak kami. Kuasa Roh Kudus menyentuh hatimu, dia mengasihimu, oke? Iya, ini Roh Kudusnya udah datanglah kepada keselamatan yang hakiki ya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menyembah Tuhan yang kamu kenal. Sudah. Masa aku punya WA di blok terus nih, ketakutan kali Bu Uti nih. Si Julius diblok lah, orang lu jahat sama gue. Ngapain gue ngalamin deket-deket sama orang jahat? Anyway, ini aku pengen nanya, Bu Uti kemarin yang kedua sakit apa itu? Lambung. Kamu jangan senang-senang. Kalian kayaknya seneng banget lihat gue sakit lambung gue. Enggak seneng gue nanya ini kok seneng. Gue makan coklat satu toples. Orang punya itu mah atau asam lambung? Mah gue kambuh gitu doang, udah nggak lebih nggak kurang.
makan coklat 1 toples, lalu bayangin aja, soalnya lagi nggak ada makanan tengah malam, gue lapar, gue timpa, gue lupa, gue sakit lambung, muntah-muntah sampai mau pingsan. 100 kali Bu ini. Ya, aku muntah-muntah sampai mau pingsan, dibawa lari ke rumah sakit, tapi cuma lambung ya, jangan ngarepin yang jelek-jelek lah, janganlah, Tuhan Yesus. Enggak, kita ngarepin nggak pernah Islam ada ngedoain yang jelek-jelek. Iya, orang gue cuma sakit lambung. Tuhan Yesus Buti. Oten itu doain Ibu Ti yang jelek-jelek supaya bisa galang donasi, nanti diambil duitnya. Kalau kami enggak, Bu. Kami doain. Galang donasi apa? Tahu kemarin tuh Julius kamu sedih-sedih itu. Aduh, aku mau tutup akun, selamat tinggal akunku karena enggak di adsense berkali-kali. Katanya lu mau dakwah, giliran enggak di adsense lu. Itu. Ini artinya kamu nyari duit juga, Julius. Jangan inilah. Enggak lah, Bu Ti masih mengudara. Buti buka dari asam lambung kok jadi bahas atlet, Buti. Emang pengen menang. Kalau memang motivasi lu mau berdakwah. Buti ini lebay ya. Dia bilang, ini Julius sengaja nih mancing-mancing aku supaya bisa laporkan aku ke polisi. Aku bilang, ngapain aku laporin Buti? Itu kamu sendiri ngomong-ngomong begitu. Yo, kapan aku ngomong gitu? Gua gak suka orang-orang kayak gitu. Kan jahat itu. Ngapain orang kamu ngajak ngobrol, terus dilihat salah gue laporin polisi. Kapan gue bilang aku mau laporin? Itu kamu itu sendiri. Kapan? Ngapain lah sama orang-orang yang itu kayak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah bentar dulu ngobrolnya, ini aku mau closing dulu. Ya Ikhwan Fisabilillah, terus Comment Center akan closing. Jangan lupa disupport ya Pondok IT Hafiz Quran Nur Maulida dan juga Pondok Pesantren Modern At-Tauhid Tafadhol, silakan cek di deskripsi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Maaf ya, maaf salah kata ya. Maaf lah, kita ini sama-sama debater ya. Kadang nggak bisa ini ya. Maaf ya, minta maaf. I'm so sorry teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, itulah tadi ya pembicaraan saya dengan Slayer ya, sangat-sangat luar biasa ya. Terlihat jelas sekali bahwa Slayer sebetulnya dialah yang menyembah berhala itu ya, karena semua kriterianya yang dia ambil untuk menyerang kita justru ada di mereka semua. Kita mah nggak ada ya teman-teman ya, semuanya terbuka lebar ya. Zaman era digital sekarang ini semua terbuka lebar, dan terbukilah memang siapa penyembah berhala dan siapa menyembah Allah yang benar. Alkitab telah mengatakan bahwa kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin, amin, puji Tuhan. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Bye-bye. Ya.